Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Azahra dengan NIM 2248201082. Sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam. Yang pertama itu ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman, disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial karena mudah menguap pada suhu kamar. Ciri utamanya itu senyawa yang berwujud cairan pada suhu ruang. Yang kedua itu mudah menguap atau terbang. Yang ketiga itu menghasilkan aroma tertentu. Kandungannya pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri, tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metodenya yang pertama itu destilasi, yang kedua itu press, yang ketiga itu pelarut organik, yang keempat filtrasi, yang kelima macerasi lemak panas. Yang pertama itu metode destilasi, tahap-tahapnya ada 3, yaitu persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelemahannya senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Yang kedua itu metode press. Metode press itu tahapannya persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelemahannya waktunya lebih lama, pemisahannya lebih sulit. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya itu metode pelarut organik, tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, teknologinya lebih mahal. Kelebihannya yaitu waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya itu metode filtrasi. Tahapannya persiapan ekstraksi, pemisahan, yang kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktunya lebih lama. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya itu metode lemak panas. Tahapannya persiapan ekstraksi, pemisahan, kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lebih lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya itu teknologi yang sederhana. Selanjutnya yaitu fraksinasi dan isolasi. Berasal dari kata fraction atau bagian, dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memisahkan satu kumpulan menjadi beberapa bagian. Tujuannya yang pertama mendapatkan fraksi dari suatu ekstrak, yang kedua melakukan isolasi senyawa metabolit sekunder tunggal. Ekstraksi cair-cair. Yang pertama peningkatan polaritas, yang kedua ketidakcampuran antara dua komponen pelarut, yang ketiga dapat diprediksi senyawa terlarut dan yang meliputi nonpolar, lemak terpen steroid, semipolar, kemarin fenolik terglikosida, polar, flavonoid glikosida, alkaloid quaterner. Yang selanjutnya itu kromatografi, partisinya like di soft like sebagai penukar ion, afinitasnya berdasarkan reaksi spesifik. Kromatografi lapis tipis atau KLT, prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel pelarut dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, yang meliputi fase diam, zat padat, serta fase gerak yaitu air. Fase diam dari KLT, fase diam berupa serbuk halus sebagai permukaan penyerap. Fase diam yang sering dipakai yaitu silika gel, alumina, selulosa. Ukuran partikelnya itu 0,1 sampai 4 nanometer. Semakin halus partikel adsorben, maka perambatan semakin lambat. Kemudian itu fase gerak yaitu eluan, punya kemurnian tinggi, digunakan maksimal 2 sampai 3 kali daya elusi. Fase gerak diatur sehingga harga RF lebih sederhana. Campuran pelarut mungkin bereaksi satu sama lain. Kemudian itu isolasi komponen campuran, bercak disedot dengan vakum lalu disaring, dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, disaring dengan gula sinter. Analisis kuantitatif yaitu grafik log konsentrasi dengan area bercak menggunakan fluorodensitometer. Bercak diisolasi lalu disaring, diperoleh, ditetapkan secara spektrofotometri. Kemudian itu pemurnian. Prinsipnya pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran yang telah tercemar. Tingkat kemurniannya itu 95-100%. Yang pertama itu rekristalisasi. Proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali. Prinsip kerjanya, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Yang kedua itu dekantasi, pengertiannya proses pemisahan sedimentasi campuran dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya itu didahului dengan proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Cairan yang lebih bersih dituang ke kontainer sehingga dapat cairan bersih. Selanjutnya itu sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami oksi dari padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair, dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum pada tekanan yang rendah.
Padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dan data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas. Namun sekarang, kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer, seperti penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi, serta molekuler